الإيمان واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الأمين وصفيه ونبيه وخليله وأكرم المخلوقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Salah satu Imam Al-Qurtubi dalam salah satu kitabnya yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran, faqal innama sumiya Ramadan fa inna lahu yarmidu dzunub ay yahrikuha bil a'malis shalihat, yang artinya bahwa innama sumiya Ramadan dinamakan itu Ramadan fa inna lahu yarmidu dzunub, bahwasannya sebenarnya itu Ramadan adalah menghanguskan semua dosa-dosa. Ay yahrikuha bil a'malis shalihat, atau membakar dengan amalan-amalan yang saleh. Dengan perkataan Imam Al-Qurtubi tersebut dalam kitabnya, jelaskan juga tadi intermezzo dari MC mengatakan bahwa inti dari Ramadan itu yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tentu ada tahapan. Pernah kita mendengar bahwa ada seseorang yang beribadah selama 40 tahun, lalu dia ingin masuk surga dengan mengharap pahala yang dia kerjakan selama 40 tahun, akan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dengan alasan dengan pahala yang telah dia perbuat. Padahal yang sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ridha atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang berkata bahwa kalau memang rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mungkin bisa orang mendapatkan rahmat atau ridha Allah Subhanahu wa taala kalau hanya melakukan amal kebaikan yang sedikit. Tidak juga mungkin orang bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kalau selalu melakukan maksiat. Akan tetapi yang mana untuk mendapatkan rahmat atau ridha Allah Subhanahu wa taala tentu ada tahapan. Tahapan yang pertama itu termasuk mengurangi dosa atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam al-khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti mempunyai dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan adalah orang yang bertaubat. Makanya di momentum bulan suci Ramadan ini mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala tentu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beralih kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharap rahmat atau ridha Allah Subhanahu wa taala, intinya kemana? Kalau orang sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah peristirahat terbaik di hari akhirat kelak yaitu surga. Hampir setiap umat Islam, muslim muslimah mengharapkan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasul, al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafar. Bukan lagi orang Islam kita sebagai muslim muslimah yang merindukan surga, akan tetapi kata Rasulullah, surga yang merindukan keempat golongan. Yang manakah itu? Talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa bulan Ramadan
adalah syahrul Quran. Bulannya membaca Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Bahkan kata Rasulullah SAW bahwasannya man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam kata lain Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka dia mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu asyru bi amsalha, dan satu kebaikan itu 10 pembalasannya. La aqul alif lam min harfun, Rasul tidak berkata bahwa alif lam min satu huruf, walakin alif harfun, akan tetapi alif satu huruf, walam harfun, lam satu huruf, wa mim harfun, mim satu huruf. Maka 3 kebaikan dikali 10 menjadi 30 kebaikan di dalamnya. Bagaimana tah lagi orang yang membaca Al-Quran sampai khatam? Itu di luar dalam bulan suci Ramadan, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Khatam 1 kali, berapa banyak pahala yang kita dapat? Khatam 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Maka kitalah orang-orang yang termasuk dirindukan surga. Bukan kita yang merindukan surga, tapi surga yang sudah merindukan kita. Karena kenapa? Sering dan selalu membaca Al-Quran. Makanya katakan bahwa al-istiqamatu khairu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kita mengatakan bahwa para wali bisa berjalan di atas air, itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih baik daripada itu, yaitu istiqamah membaca Al-Qur'an. Baik 1 ayat, baik 1 halaman, 2 halaman, bahkan lebih bagus 1 juz dalam 1 hari. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Kita ketahui pula bahwa lidah itu lebih tajam daripada pedang. Ada orang yang sakit hati karena lidah kita. Ada orang yang berhasil atau baik karena perkara lidahnya. Kesemua itu tergantung dari bagaimana cara dia menggunakan pedang, bagaimana cara dia mengontrol lidahnya. Dalam kata hadis Rasulullah SAW ini bahwa wahafizil lisan, menjaga lidah. Ya. Tidak pula bahkan dalam puasa kita itu, jangan sampai di hari akhirat kelak kita semua mengharap pahala puasa kita yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Makanya kata Rasul, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Maka inilah sambungan dari hadis Rasulullah SAW yang lain. Ada beberapa orang yang berpuasa itu tidak ada pahalanya. Karena apa? Khamsyatu asya'in tuhbitu bis-shaum. Tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang menghapus pahala seseorang. Yang pertama apa? Al-kadzib, wal ghibah, wan namimah, bil yumni wal ghamus, dan yang terakhir yaitu wan nazar bisyahwah. Dari kelima pahala yang menggugurkan pahala puasa kita, 4 diantaranya perkara lidah. Bayangkan itu, 5 yang menggugurkan pahala puasa kita, 4 diantaranya adalah lidah. Kalau kita tidak mengontrol lidah kita, terjerumuslah kita termasuk dalam golongan orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Maka kitalah orang yang rugi. Sudah menahan lapar, sudah menahan haus, dan ternyata tidak ada pahala yang kita dapat. Itu apa? Yang pertama, berbohong. Makanya orang berpuasa jangan berbohong. Kalau kita berbohong, sudah jelas di situ bahwa pahala kita pasti, pahala puasa kita tidak ada. Walaupun itu adalah hak prerogatif Tuhan atau prerogatif Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertaubat. Jangan berbohong. Akan tetapi jangan sampai kita berpikir bahwa ketika kita berbohong, puasa kita batal. Tidak batal, cuman pahalanya tidak ada yang kita dapat. Yang kedua apa? Wal ghibah, orang yang
mencerita saudaranya, ceritai saudaranya, zikru akhaka la tardah. Dia menceritai saudaranya sedangkan saudaranya itu tidak ridho, maka dia termasuk orang yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Yang ketiga, wan namimah, orang yang mengadu domba. Yang keempat, bersaksi palsu, dan yang terakhir memandang dengan syahwat. Maka orang yang melakukan hal tersebut, maka dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Ayyuhal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Yang ketiga yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Makanya di dalam tradisi Islam kita di Indonesia bukan hanya sekadar bagi takjil. Setiap Ramadan kita bagi takjil kepada saudara-saudara kita, atau bahkan kita mengadakan suguhan buka puasa setiap sore. Itu hanya bukan sekadar tradisi, akan tetapi itu adalah amal yang baik bagi umat Islam. Kenapa? Betapa banyak orang yang berpuasa hadir mengkonsumsi yang kita beri atau suguhkan buka puasa, maka itulah pahala yang kita dapatkan. Bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan, bahkan di luar bulan suci Ramadan kita juga mendapatkan pahala. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ayyuhan nas, afshus salam, wa tut'imut ta'am, wa tuqimus shalah wan nasu niyam, wasilul arham, wa dakhulul jannata bisalam. Bahwasannya afshus salam, tabarkan salam, wa tut'imut ta'am, beri makan. Akhirnya apa? Wa dakhulul jannata bisalam, maka masuklah ke dalam surga dengan selamat. Orang-orang yang termasuk di situ adalah orang-orang yang memberi makan. Bayangkan kalau ada orang yang mengkonsumsi makanan yang kita beri, kemudian yang dia makan itu kemudian dia pakai untuk mengaji, atau dia pakai untuk beribadah, atau dia pakai untuk mencari nafkah untuk keluarganya, maka kesemuanya itu mengalir pahalanya kepada orang yang memberi. Makanya silahkan bagi-bagi air. Satu dos itu cuma 18.000, walaupun hanya sekedar air. Kurma berapa, bahkan ada yang menjual lagi kurma 3 biji 1.000 rupiah. Kalau itu kita sebar atau tebar di setiap masjid, alhamdulillah, maka itu pahalanya mengalir kepada kita. Kemudian yang terakhir yaitu was-sha'imina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Bahwa orang-orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan, dia mempunyai kelebihan khusus. Kelebihan khususnya itu adalah apa? Bahwa dia akan masuk surga hanya kepada pintu babur Rayyan. Babur Rayyan ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang berpuasa, bukan kepada orang-orang yang rajin salat, bukan kepada orang-orang yang rajin bersedekah. Akan tetapi babur Rayyan ini lam yadkhuluha, tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya kecuali illa shaim, orang-orang yang berpuasa. Kalau tidak berpuasa, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga tersebut. Maka beruntunglah bagi kita yang senantiasa berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Maka beruntunglah kita yang termasuk ke dalam 4 golongan yang dikatakan Rasulullah SAW. Semoga dengan keempat kata Rasulullah SAW tadi, orang-orang yang selalu mengaji, membaca Al-Quran, yang kemudian orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa melakukan perkataan yang baik, falyakul khairan aw liyasmut, atau diamlah saja. Atau ketika kita marah jangan berkata-kata kasar, diam saja. Nah, itulah kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar, orang yang membutuhkan, kasih makan, kasih air kalau memang kita melihat orang kelaparan. Dan yang terakhir yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Dalam waktu yang singkat ini, mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi